tantangan berat itu di dunia cyber. Anak-anak kecil kita dikenalkan setiap hari dengan ini oleh orang tuanya demi dia diam. Nah, ketika ibunya itu tiap hari main TikTok terus, anaknya cuma dikasih HP, maka yang didik dia HP. Keluarga itu sesungguhnya haruslah menjadi tempat yang paling aman bagi anak-anak. Seharusnya. Tapi hari ini terbanyak kasus-kasus itu dari keluarga. Halo, assalamualaikum. Senang sekali saya Indah Andara bisa kembali menyapa Times Lover di rumah. Tentunya masih dalam podcast Ngopeni Rakyat, persembahan dari Times Indonesia. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah ketua dari Komisi E DPRD Jawa Timur. Langsung saja kita akan sapa Ibu Dr. Andasri Untari MAP. Assalamualaikum Bu Untari. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih di tengah kesibukan mau menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan Times Indonesia di podcast Ngopeni Rakyat. Itu karena hostnya Time itu cantik sekali. Oh begitu, aduh jadi malu. Host paling cantik yang saya lihat selama saya podcast. Terima kasih Bu Untari. Jadi memang untuk Ngopeni Rakyat ini adalah podcast yang kita siapkan khusus untuk Bapak dan juga Ibu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk berbincang lebih jauh nih terkait tugas dan fungsi, lalu juga apa saja sih yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu Dewan. Begitu. Dan kali ini Bu Untari kita punya tema yang sangat luar biasa, yaitu perlindungan perempuan dan anak. Ya. Nah, perlindungan perempuan dan anak. Bagaimana sih Anda melihat kondisi aktual perlindungan perempuan dan anak di Jawa Timur hari ini? Apa saja tantangan yang paling mendesak yang harus segera ditangani? Oke, yang pertama koreksi sedikit ya Mbak. Oke. Jadi bukan per, tapi pelindung. Pelindungan, oke, baik. Bukan perlindungan. Siap. Karena ini sifatnya dari kata lindung. Oke. Maka istilah barunya yang dipakai adalah pelindungan. Baik. Yang kedua, aku dokter Mbak, sekolah yangel. Jadi karuan nggak disebut lebih baik daripada menyebut sekolah gitu yangel ya? Mbak, serius. Oh gitu ya. Tapi nggak apa-apa sudah. Untuk memberikan informasi saja. Jadi saya itu lebih suka kalau misalkan menyebut gelar yang terakhir atau tidak sama sekali. Oh, berarti sebut Bu Untari atau Mbak Untari lebih enak. Mbak Untari. Foto-foto wong Malang ya kan? Jadi kita Mbak Untari aja manggilnya iya, ya, biar akrab ya. Monggo. Siap. Kan sering ketemu katanya. Sering ketemu dong. Iya. Saya kan suka nge-MC acara-acara. Oke, sekarang bicara tantangan terbesar. Jadi tantangan terbesarnya adalah penduduk Indonesia itu lebih banyak perempuan dari laki-laki. Oke. Satu ya, ini dari makro dulu. Nah, para perempuan-perempuan ini memiliki banyak tersebar dalam setiap segmen kehidupan. Mereka bergerak di bidang akademik, di bidang ketentaraan, di bidang aparatur negara, di bidang bisnis, di bidang sosial, budaya, di bidang entertain. Lalu mereka juga sekolah mulai dari tingkatan PAUD sampai tingkatan S3 tadi itu. Nah, ada banyak situasi yang membuat para perempuan ini dapat sangat naik. Maka muncullah ada menteri-menteri perempuan, ada gubernur perempuan, ada kepala-kepala daerah perempuan. Ini menunjukkan sebuah situasi di mana perempuan itu sudah memiliki tempat yang sangat sama dengan laki-laki. Iya. Itu yang diperjuangkan. Kesetaraan begitu ya? Mulai era Ibu Kartini. Namun demikian, hari ini ada tantangan berat itu di dunia cyber. Di mana para anak-anak kita, ya gara-gara ini, semuanya berangkat dari sini. Di sini ada sumber informasi yang luar biasa. Betul. Ada juga sumber informasi yang membuat sengsara. Contoh misalkan, anak-anak SMA kita sudah mengenal situs-situs yang seharusnya tidak dibuka. Ini tantangan. Yang kedua, anak-anak kecil kita dikenalkan setiap hari dengan ini oleh orang tuanya demi dia diam.
Ya. Demi dia diam. Saya sudah melihat keponakan saya usia 7 tahun, minusnya sudah 7. Keponakan cucu ya, ada cucunya kakak. Anaknya cantik, pinter. Saya lihat, karena tiap hari gue ini terus. Setiap kali saya datang ke tempat eyangnya itu atau kemana aja, dia gini terus. Interaksi dengan sesama orang di dalam rumah sosial di kurang. sekitarnya kurang akhirnya ya. Kemudian berikutnya adalah anak-anak yang abundance era, kelebihan, terlalu banyak berkah yang melimpah. Anak-anak orang-orang kaya, menengah ke atas, yang dia kemudian tidak mampu melakukan pemortalan diri, kontrol diri. Sehingga dia mengakses semuanya, belum waktunya, kemudian sudah melakukan hal-hal yang di luar kontrol. Contoh yang dulu pernah putranya Dirjen Pajak apa itu. Siap, betul sekali. Dan yang di Surabaya itu. Benar. Dari sekian banyak arogansi begitu ya, sifat arogansi. Dari sekian banyak ini, perempuan memang banyak kejadian, terutama urusan-urusan informasi yang deras dari mereka kena tipu, kemudian tiba-tiba saking ininya. Jadi di rumah sakit Jiwa Menur ini sekarang ada 55.000 anak SMA. Wow. Stres. Kebanyakan dari media sosial. Kebanyakan karena gadget. Ada yang betul-betul mereka itu kegilaannya pada HP, HP-nya diminta tuh sampai tantrum yang berlebihan. Ada yang kemudian sampai main judol, main game online. Jadi tantangan kita memang di era abundance era ini, menurut saya lebih menantang lagi karena dunia informasi tidak bisa disaring. Ya. Penyaring dunia informasi kita hari ini adalah iman kita, lingkungan sosial kita, dan taunya diri kita, iki gak apik gayaku, iki apik gayaku. Betul sekali. Jadi memang harus lebih bijak lagi begitu ya. Disitulah para perempuan-perempuan kita ini mengalami banyak kekerasan. Mulai dari urusan kekerasan fisik sampai kekerasan psikis, sampai kekerasan verbal. Jadi memang sungguh kalau saya kadang itu dia mikir, ya apa ya Kia. Belum lagi kasus bullying di sekolah ya. Itu. Nah, saya banyak sampai sekali itu, Mbak Mentari. Mengundang seluruh anggota, hampir 2.000 orang anggota kami di SBW itu untuk mengenalkan tentang bullying dan bagaimana penanganannya. Sampai sekarang ini di sekolah ada namanya TPPKS, Tim Pencegahan terhadap penanganan kekerasan di sekolah. Karena dari tingkat SD pun sudah banyak sekali terjadi bullying begitu. Betul. Nah, pelindungan pada perempuan dan anak ini menjadi sebuah isu utama yang harus terus digerakkan. Karena kalau kita generasi perempuan kita ini rusak gitu ya, maka generasi berikutnya ya rusak. Setuju, karena nantinya ketika dia menikah akan menjadi madrasah utama untuk anak-anaknya. Lalu apa yang akan diturunkan? Sekolah pertama bagi kehidupan itu dari ibunya. Setuju. Nah, ketika ibunya itu tiap hari main TikTok terus, nggak ngurus anaknya, anaknya cuma dikasih HP, maka yang didik dia HP. Ini Mbak, maka ini harus menjadi problem sosial yang harus kita pecahkan bersama-sama. Utamanya media harus terus mengkampanyekan tentang bahaya membangun hubungan anak dan ibu melalui media. Siap. Lalu komisi ini kan membidangi Kesra, kesejahteraan rakyat. Dalam konteks perempuan dan anak, isu apa sih yang menurut Anda ini paling penting yang masuk dalam prioritas legislasi dan pengawasan tahun ini? Ya. Kami baru saja menyelesaikan tanggal 27 kemarin. 27 November? Iya. Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, perubahan dari Perda nomor 16 tahun 2012 yang sudah tidak
update lagi. Jadi kalau disesuaikan dengan keadaan sekarang sudah tidak mungkin, karena ada kejahatan yang bersifat online, yang itu juga harus menjadi bagian dari kawasan perda kita itu. Karena permasalahan-permasalahan sekarang ini banyak yang berasal dari media-media online, hal-hal yang bersifat online lah ya, aplikasi-aplikasi, situs-situs yang luar biasa. Betul sekali. Belum lagi ada buzzer-buzzer yang ngompor gitu kan di akun-akun pemerintahan nih yang banyak Mbak Untari. Iya. Dan akhirnya banyak yang termakan isu hoax. Ada yang akhirnya dia masuk juga ke dalam komentar-komentar negatif itu gitu kan. Ini kok saya tarik ya Mbak ya. Ini dalam ilmu astrologi ya. Sekarang ini bumi sedang berdekatan dengan planet Mars. Planet bumi ini jaraknya paling dekat itu dengan Mars. Sifat Mars itu senangannya ngejak perang, gontok-gontokan, panas. Maka di bumi sedang muncul pemimpin-pemimpin yang otoritarnya tinggi. Di China, di Amerika Serikat, di Turki, di Rusia. Banyak orang suka, banyak orang juga takut mintanya perang. Betul. Iya kan? Ini mempengaruhi nih energi Mars masuk ke bumi, bumi ikut ada hubungannya ya? Ada. Kan kita ini terbentuk dari alam semesta yang saling berkaitan. Siap. Contoh, Mbak Indah tiap hari kumpul sama siapa di sini, wonge bendino ngetabrus raken. Sampean kok yo katut ya. Jadi tukang julid nanti ya kan. Nanti kumpul sama orang yang baik. Nanti katut. Kenapa? Kita saling bertukar energi tiap saat, tiap waktu. Karena kita memang makhluk energi. Kata Einstein. Ya kan? Ada ilmu kekekalan energi. Gitu ya. Oke, jadi ada hubungannya nih. Ada, karena tarik bumi dulu. sedang berdekatan dengan Mars, akhirnya Mars sifatnya seperti sifatnya katut gitu ya Mbak ya. Dewa perang Mars itu. Jadi ini ilmu astrologi. Saya banyak belajar hal-hal yang menyangkut alam semesta supaya kita ini tidak terlepas dari alam semesta, karena kita bagian dari itu. Betul. Terkadang kita suka memotong-motong bahwa kita sendiri, alam sendiri. Oh no, gak bisa ya? No. Menjadi Sampai satu kesatuan mati, ya. Semua orang mati balik kemana? Betul, balik ke tanah. Itu aja paling contoh paling mudah. Balik ke tanah kan. Tanah itu bagian dari alam semesta berupa bumi itu. Nah, balik ke sana. Jadi sifat-sifat keras itu akhirnya memancar ke segala lini manusia yang hidup di bumi ini. Maka yang harus dilakukan menurut saya itu adalah lebih banyak memproduksi hormon kesabaran. Caranya jangan mudah merespon. Dipikir dulu. Yang kedua, jangan membaca cuman ilmu dari WA pendek-pendek. Kalau dari e-book, it's okay karena itu buku. Maka kalau mau belajar, jangan cuman belajar potongan kata-kata. Potongan kata-kata, it's okay kalau itu kata-kata mutiara. Better late than never misalkan begitu ya. Terus kemudian kalau orang cinta-cintaan witing tresno jaran saka kulino. Iki wong Jawa ya. Iki wong golek wong Londo. Nah, jadi kita harus membaca buku supaya pengetahuan yang didapat itu ada referensinya, ada kajian ilmiahnya, ada runutannya. Nah, begitu kita baca di WA paling panjang kan 2 halaman, itu sudah kesel ngetik di WA. Terus itu sudah bisa dipakai sebagai pedoman. Nggak bisa begitu. Maka kita akhirnya menjadi orang-orang yang sumbu pendek, berkomentar juga ya asal-asalan, ikut-ikutan. Saya paling sedih gitu Mbak, ya? pangapunten. Kenapa ya. Mbak? Ketika proklamator bangsa seperti Bung Karno begitu dicaci maki oleh netizen, sedih hati saya. Bukan karena saya PDI Perjuangan ya, tapi harusnya bangsa Indonesia menghormati bagaimana hidupnya beliau seutuhnya diabdikan untuk kepentingan kemerdekaan Indonesia bersama dengan teman-teman pejuang yang lain. Lalu ada yang itu Soekarno kan cuma membacakan saja proklamasi. Aduh, tidak hanya seperti itu sayangku, anak-anakku. Jangan begitu ya nak ya. Beliau itu ditunjuk oleh yang namanya BPUPKI, itu perwakilan raja-raja senusantara. Artinya apa? Udah Soekarno sama Hatta atas nama bangsa Indonesia. Jadi di dalam BPUPKI itu adalah para keraton-keraton di Nusantara itu
wakilnya ada di situ. Menyerahkan kedaulatannya untuk berdirinya Republik Indonesia. Jadi anak-anakku sekalian, ya kalau belum mengerti jangan berkomentar ya nak, ya. Yang jelek dicari ya. tahu dulu begitu Cari ya. tahu, bacalah bukunya Cindy Adam, bacalah biografi para pahlawan nasional, biar kalian lebih menghargai lagi. Siapa mana yang kalian hargai kalau bukan pahlawan bangsamu sendiri. Oke, setuju. Baik, Mbak Untari, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini kan cukup tinggi di Jawa Timur gitu ya. Lalu apa sih langkah konkret dari DPRD bersama pemerintah provinsi, legislatif dan juga eksekutif untuk memperkuat sistem pencegahan dan juga pelaporannya? Ya, sinergi pentahelix kita lakukan semua, pemerintah, dunia usaha, swasta, NGO, kemudian kepolisian ya, kemudian rumah sakit. Ini kita siapkan untuk bagaimana jika terjadi kekerasan kepada anak-anak perempuan dan pada perempuan dan anak perempuan ini. Jadi proses pintunya itu ada di kabupaten kota. Kalau kejadian di Malang, maka kota Malang yang harus ngatasin dulu. Kalau kota Malang tidak mampu ngatasi, dibawa ke provinsi. Tapi kalau kejadiannya antar kota, misalkan di kota Malang dan Surabaya, itu nanti yang ngambil alih provinsi. Nah, terus koordinasinya provinsi dengan pemerintah daerah dioptimalkan lewat Puspa, lewat koordinasi yang simponi dan sebagainya itu, yang semuanya ini DP3A masing-masing kabupaten kota bersinergi dengan provinsi untuk selalu saling memberikan informasi terhadap kasus-kasus yang berkembang. Ini laporan terakhir per bulan Oktober kalau nggak salah ada 2.800 sekian kasus. Tuh, banyak ya. Tetapi kemudian saya yang menjadi miris, terbanyak di dalam keluarga. KDRT? Bukan. Paman dengan keponakannya, yang memperkosa lah, yang pelecehan seksual, ayah tiri dengan anaknya, kakak dengan adiknya, ayah dengan suaminya, tetangga dekat, satu lingkup keluarga. Jadi keluarga itu sesungguhnya haruslah menjadi tempat yang paling aman bagi anak-anak. Seharusnya. Tapi hari ini terbanyak kasus-kasus itu dari keluarga. Tapi setelah itu baru dari dunia publik. Coba, ini kan kebalik-balik dunia ini. Di dalam rumah mestinya kita aman, ternyata case ini paling banyak di dalam rumah, dunia publik, lalu di sekolah. Maka kita harus bisa meringankan korban, jangan nambah korban. Nah tadi itu contoh. Banyak yang nggak mau lapor. Kenapa? Karena memang terstigma oleh culture. Culture-nya di sini nih kan rumah tangga harus rapi, tidak ada masalah. Jangan sampai image-nya harus dibangun gitu ya. Dibangun. Tapi ya loro kabeh ya Mbak ya kalau kita nggak berani. Kalau kemudian tetap nggak berani. Betul. Akhirnya yang susah dia sendiri. Ada kasus terakhir di Malang ini. Jadi mohon maaf ini, saya nggak perlu sebut inisial dan nama, tapi ada di kota Malang. Jadi dia sudah digagahi oleh ayah tirinya itu. Sudah mulai kelas 6 SD sampai dia SMA. Dia baru tersadar itu ketika adiknya yang kecil itu juga mau digagahi. Baru dia lapor. Tetapi mirisnya ibunya tidak malah belani dia, ibunya belani bapaknya. Padahal itu ibu kandungnya kan ya? Ibu kandungnya. Yang ini kejadian Mbak. Perlindungan dari pemerintah daerah akhirnya gimana? Ya, akhirnya anak ini dilindungi, ditaruh dalam shelter, dibantu, dikuatkan psikologisnya, termasuk dengan adiknya. Hari ini masih di dalam sebuah Terus langkah tegas untuk orang tuanya tadi? Dilaporkan ke polisi dong, diproses polisi. Sama ibunya sekalian? Utamanya ayahnya dulu Mas ya. Gitu. Karena terus saya kok nggak hamil? Ya ternyata menggunakan alat kontrasepsi. Tapi selalu dalam, ojo ngomong sama ibumu,
misalkan gitu kan. Nah, Pas ibunya pergi. ada penekanan dari pelaku tadi yang akhirnya membuat korban Ada ini tidak intimidasi. berani untuk speak up gitu kan. Ini kan miris sekali gitu kan. Coba dong Mbak Untari sampaikan kepada Times Lover di rumah kalau misalnya mungkin ada yang sedang mengalami kekerasan, lalu juga bullying dan lain-lain. Ya, Ayolah berani kalian. sedulurku para konco-konco sing wedok-wedok ya. Mbek putra-putrine pisan, mbek anak-anak. Anak-anak tidak hanya cewek ya. Jadi perempuan dan anak. Ya. Anak laki-laki pun sekarang juga agak bahaya posisinya karena pedofilia itu. Betul. Jadi anak laki-laki pun harus dijaga. Saya berharap seluruhnya yang ingin hidup lebih baik, tidak dalam tekanan, wis to, sing wong ngono-ngono iku ndang dilaporni, ora usah disimpen-simpen. Anda akan kami jaga, kan kita lindungi. Bahkan di perda yang kami susun ini, biaya untuk visum dan kalau itu kondisi keluarga dia masuk BPJS tapi juga miskin, nggak bisa bayar, saya minta dibayarin APBD. Tadinya di perda yang sebelumnya nggak ada. Oke. Sampai perlindungan hukum pun kita ada yang namanya perlindungan hukum untuk kasus-kasus seperti ini dibiayai APBD juga. Walaupun APBD terbatas, nggak apa-apa. Tapi nggak semua orang itu sampai ada yang, contoh kasus itu bisa diselesaikan sampai 3 tahun. Padahal ini APBD-nya cuma sekitar 5 juta. Maka kemarin kami mencoba untuk mencari cara bagaimana kalau ini case-nya panjang penyelesaiannya, kita harus mencari cara. Nah, ada Basnas, nanti kita minta tolong Basnas Berkolaborasi akhirnya ya. CSR-nya hal-hal yang kan di situ kan apa namanya infak dan ininya para ASN kan ada di situ. Kita mintain untuk bisa di cover sama Basnas jika memang keuangan pemerintah cekak, kan kita punya banyak jaringan. Sehingga itu yang kita tegaskan di sini, bahwa kalau ada hal-hal semacam ini berkaitan dengan anak-anak kita, terjadi kasus seperti ini, sudah dilaporkan saja. Laporkan sampai selesai, kita akan memberikan dukungan sepenuhnya. Teman-teman aktivis perempuan yang pintar-pintar hukum banyak. Mereka siap untuk menjadi pengacara, untuk menjadi pendamping. Karena sebelum ada perda perubahan ini muncul pun, teman-teman aktivis perempuan sudah luar biasa. Tapi gini Mbak Untari, banyak juga korban yang berani speak up, tapi akhirnya pelaku ini balik melaporkan dengan kasus pencemaran nama baik. Nah, itu kalau dari segi hukumnya gimana nih bantuan dari kita tetap fokus kepada anak. Mau pelakunya kan pasti yang lain ya. Kalau misalkan anak dengan ayah tirinya mencemari nama baik misalnya, kita fokus pada anak yang jadi korban ini dulu. Kan di era digital itu kan anak-anak itu kan lebih berani mengungkapkan di media sosial nih. Tapi pelaku ada juga yang tidak terima dan akhirnya balik melaporkan dengan pencemaran nama baik. Lalu apakah si anak ini yang tadinya menjadi korban, dia mencoba berani untuk berbicara, akhirnya dia yang akan menjadi tersangka dalam kasus pencemaran? Kita akan nama lindungi anak ini. Kita sudah bersepakat bersama seluruh stakeholder yang kami rapat bersama wong bolak-balik sak pirang-pirang. Kita lindungi anak-anak ini. Berarti siapa yang pertama kali dia melaporkan diri, itu kan pasti korban. Pasti korban, enggak mungkin lah bukan tapi korban. Tapi dia lapornya di media sosial. Media sosial yang nggak usah ditanggapin dulu dong. Loh, enggak, maksudnya dia beraninya kan untuk berbicara di media sosial. Gitu. Nah, itu maksudnya. No viral, no justice. Betul. No viral, no treatment. Betul. Jadi enggak apa-apa dia laporan di media sosial. Kita biasanya, saya sebagai ketua komisi ini, problematika di banyak, saya sering scroll gitu, buka media sosial, hal-hal yang terjadi. Ini apa? Saya kirim dulu ke grup. Kalau sudah itu misalkan memang kepada siapa begitu, tak kirim ke dinas pendidikan, tak kirim ke ini, coba ditangani dong kayak begini, ada apa ini, dicari tahu dulu gitu ya. Iya, gitu. Terkadang di media sosial itu tidak seperti case yang sebenarnya. Ini saya sebulan yang lalu kalau nggak salah. Kenapa itu? Ada seorang guru laporan viral di media sosial. Saya dapat malah dari teman-teman di luar Jawa Timur. Lalu saya kirim ke teman jaringan ya, kader-kader kami di wilayah itu. Coba cek sih ini. Kata dia, Mbak, itu sudah ke komisi kami, sudah kami atasi. Orang itu banyak bohongnya. Oh gitu. Kok bisa begitu? Iya, kami sudah cek ke rumahnya. Dia bukan orang miskin, dia punya Pajero, dia punya. Masa
Ya udah. Jadi sekarang kami nggak begitu nelatenin dia. Memang dia sedang kena semacam punishment karena banyak hal yang dia lakukan secara tidak pas begitu. Tapi secara hukum ininya gimana? Kami dalami, tapi kami juga melihat karena informasinya banyak kurang tepat, ya kami pilah-pilah. Ya sudahlah. Jadi apa yang terjadi viral di media sosial kadang benar, kadang ono kurangi. Bisa juga digedek-gedek begitulah. Nah, maka supaya ini tidak bubble begitu ya. Nah, bubble-nya kita ini kan dulu. Nah, kita cari intinya dulu begitu supaya kita nggak keliru juga. Anak zaman sekarang tuh soalnya kalau mau lapor ke kantor polisi takut, Mbak. Jadi cara mereka yang paling mudah itu adalah mencari dukungan di media sosial. Nggak apa-apa. Gitu. Karena no viral no justice seperti Mbak Untari tadi sampaikan. No viral no justice, no viral no treatment gitu kan. Nggak apa-apa, itu sebagai salah satu saluran ya. Kanal yang bisa membuat ada kepuasan. Tapi setelah diviralkan nanti kan pasti kita akan melakukan pendalaman. Case yang sesungguhnya seperti apa? Karena kalau sudah diviralkan itu kan macam-macam aspek yang terdampak itu jadi macam-macam. Maka kita harus pandai untuk melakukan pemetaan mana masalah dasarnya gitu. Masalah utamanya ya apa masalah dasarnya apa? Karena ini masalah dasar ini bisa berkembang kemana-mana. Lah orang menanggapi yang ini, orang menanggapi ini, yang ini malah kehilangan esensi. Itu ada juga kayak begitu itu. Maka harus ada ketelitian di dalam kita melakukan cross check permasalahan. Tetapi menjadi sebuah hal penting hari ini media sosial. Pemerintah dan seluruh aparatur pemerintah harus memperhatikan. Terus saya lihat seluruh kementerian sudah punya media sosial. Jadi kan semakin lebih dekat dengan masyarakat dengan adanya media sosial begitu ya. Kita bisa langsung mengunjungi personal dari media sosial Bapak dan juga Ibu yang sekarang duduk di bangku pemerintahan begitu kan untuk memberikan kritik ataupun sekedar bertanya. Tapi gini Mbak, kalau kita ngomong begini, ini kan ada tatapan mata ya. Kalau kita ngomong sama HP ini kan jari kita ini yang bergerak. Di sini nggak diproses dulu, langsung aja misalkan where. Tapi pas kita depan begini kan beda. Mau ngomong langsung where kan mikir ya. Kata-kata. Nah makanya jadi nyusun dulu kata-katanya nih, aduh. Orangnya nggak tersinggung kan. Ini salah satunya itu karena jari ini nggak ada matanya. Jadi udah, apalagi yang pinter gak kadek ndelok kipetnya itu bisa langsung ini nih. Tak lihat jurnalis muda itu, kamu kok bisa ngetik kayak begitu? Saya ngomong dia langsung gini, wajahnya mandang ke saya, tangannya begini. Gila banget hari ini. Tapi aku ya eling-eling apa tuh orang pakai kalkulator loh. Iya, berapa? Udah post. Lalu cekelane Mbak, ya toh? Cekelane gitu kan. Oke, baik Mbak Untari, kita bergeser. Komisi E ini kan juga membidangi terkait pendidikan gitu ya. Bagaimana memasukkan pendidikan karakter, kesetaraan gender, dan juga literasi perlindungan anak dalam kurikulum sekolah-sekolah khususnya di Jawa Timur. Sekarang ini kan profil pelajar Pancasila, 18 pendidikan karakter itu kan masih diajarkan terus di sekolah. Tapi saya ingin, sudah saya pesankan pada kepala dinas dan seluruh kepala cabang dinas dan guru-guru saya kepala sekolah, jangan terjebak kepada pengajarannya saja. Paham ya? Ada 18 karakter yang dikuasai anak-anak. Mulai jujur, kemudian punya integritas, inovatif, kreatif, mandiri. Tapi ini harus terimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan di sekolah. Mandiri ku sing ya apa? Inovatif ku ya apa? Jadi artinya ini adalah pendidikan karakter yang berjalan di lingkup itu. Bukan hanya diterapkan gitu ya. Bukan hanya jadi literasi, tetapi dia harus jadi aksi. Itu yang saya tekankan ketika saya berkunjung ke beberapa di Blitar, di Malang, kemudian di Mojokerto untuk kumpul dengan guru-guru kepala sekolah dan cabang dinas. 18 karakter ini yang sudah direkomendasikan dari pemerintah pusat diajarkan kepada anak SMA itu harus menjadi sesuatu yang hidup, bukan yang mati. Harus jujur ya Rek. Gimana caranya mengetes kejujuran? Aku dulu caraku gini Mbak. Jadi waktu anakku masih kecil-kecil, sebulan anak-anak ada yang pertama itu 15.000, yang kedua 10.000, yang ketiga 5. Karena SMA, SMP, SD. Ini tak amplopi aku mari kajian untuk 1 bulan. Tak tulisi ini Mbak, Mas, adik.
tak kasih di lemari laci saya di kamar. Tiap hari anak-anak ambil sangunya itu sendiri ya, nggak usah izin mama karena mama udah ngizinin, sampai ngetes. Ya. Nanti kalau butuh fotokopi, berarti bilang ke mama jangan yang itu yang diambil, gitu kan? Yes. Terkadang all-nya itu bagus, semuanya bertanggung jawab. Terus, Ma, habis. Kenapa nak kok habis? Kemarin dipakai buat fotokopi, berarti dia lapor. Ya sudah, mama tambahin lagi. Kan mama sudah bilang kalau fotokopi minta sendiri ke mama itu sangumu. Oh iya, Ma, lupa kan mama juga belum pulang waktu itu, gitu kan. Mama masih dinas lagi. Ada juga yang gini, lo kok sisa? Ternyata dia punya disangon-sangun nih, dikasih angpau loh sama om, tante, bude, pak de, dikumpulin hari raya kan. Dia kumpulin dompetnya. Aku nggak ambil uang itu, mah aku jajan pakai uangku sendiri. Nah, maksud saya mungkin itu bisa jadi salah satu contoh. Betul. Untuk bisa membuat anak-anak kita jujur, jujur ini mulai tekan omah. Siap. Ojo ngenteni ning sekolah. Betul. Ya jujur ngenteni ning sekolahan yo. Yo kok kancane ra jujur, dhek melok ra jujur. Maem tempe loro ngaku siji di kantin ya kan. Maka kan di sekolah ada kantin kejujuran. Disuruh ngambil. Ternyata lama-lama kantinnya tutup. Anak-anak nggak jujur juga. Bangkrut soalnya. Nah inilah Mbak, ini kan mestinya dari rumah harus diajarin begitu. Nah, cara mengajarkan kejujuran ya dengan itu. Sama diajarin disiplin. Saya kan walaupun repot gitu ya untuk urusan belajari anak-anak saya sekolah, saya tetap. Jadi dulu saya masih di DPRD Kota Malang itu, saya terapkan kalau ke rumah saya jam 8. Sampai nang omahku jam 6, jam itu orang tak temoni. Mergo aku sik nyinaoni anakku. Jam 6 sampai jam 8 saya sedang mendampingi mereka ngerjain PR apa-apa. Kecuali saya rapat partai ya Mbak ya. Itu. Ayo mana PR-nya? Nah, terus jam 8 ke atas. Ada yang ngotot ae. Kata sampean aku sedikit namanya disiplin mbak anakku. TV harus mati, bapaknya ngotot, bapak neng udah boleh nonton TV. Aku lagi membuat anak-anak tidak boleh ada TV hidup, tidak boleh ada yang radio hidup, jangan bilang radio. Jadi fokus, membangun fokus begitu ya, membangun itu fokus maksud ya. saya Mbak. Kedisiplinan Nah, itu ditanamkan sejak dari rumah, kejujuran juga dari rumah. Jadi harus dicontohkan dulu gitu ya. Dan dikasih contoh, jangan cuma jangan disuruh-suruh doang. Jangan diajarkan, sama disuruh-suruh. Betul sekali. Dan tentunya kita membangun kepercayaan juga gitu. Terus ada yang kalau di Kabupaten Malang itu ada Duta Pancasila. Itu menurut saya bagus banget. Saya lihat anak-anak lulusan itu kok api-api gitu loh. Beberapa satu itu saya lihat, udah S3, umur 23 tahun S3. Kamu pinter banget sih nak, kayak iya Bu, saya dulu Duta Pancasila tahun berapa gitu loh. Keren banget. Siap. Saya akhirnya kalau gitu gini ya, nanti kita bisa kolaborasi. Kalian kritik Ibu apa? Menurut pikiran kalian, biar saya tahu kekurangan saya sebagai wakil rakyat apa. Nggak berani sih sebenarnya. Sudah beranikan aja, nggak apa-apa. Oh, akhirnya ada yang berani ngasih DM ke saya. Alhamdulillah toh. Nah ini. Oke, nanti kita bikin program. Bangga ya, akhirnya bangga ya melihat anak-anak seperti itu bisa tumbuh dengan sesuai harapan. Jadi tumbuh menjadi orang yang positif gitu ya. Karena diajari profil pelajar Pancasila. Oke, mungkin sebelum kita akhiri ada satu pertanyaan nih yang membuat saya penasaran. Ini kan di beberapa daerah, khususnya di Jawa Timur, masih rentan sekali terjadinya pernikahan dini. Nah, bagaimana sih strategi dari Komisi E DPRD Jawa Timur ini untuk memperkuat edukasi keluarga dan tentunya memberikan pengawasan terhadap praktik-praktik tersebut? Ini harus meluas ke masyarakat, Mbak. Tidak cukup pemerintah. Karena faktornya itu pertama culture, kedua kebutuhan keluarga. Kalau culture itu apa? Culture itu isin lek anake SMA durung rabi. Ada ya yang begitu ya? Oh, no si anakku modern daerah-daerah. Saya kan tuh turun udah sampai dalam-dalam. Daerah utara tuh masih banyak begitu itu. Dalam-dalam sampai lereng-lereng gunung. Jadi memang di usia belia di usia belia begitu ya? Iki bapak ini karo bapak ini. Udah diikat. Akhirnya kelas 2 SMP dia harus keluar menikah. Ya Allah, kasih. Yang kedua karena membantu orang tua. Jadi orang tuanya kerja di ladang, anaknya hanya 2 atau 3, kemudian anak ini harus membantu ayahnya ikut ke ladang. Ikut babat tebu. Ikut bertani. Ikut macul di sawah.
akhirnya dia berhenti. Maka salah satu cara kami adalah ada smarter, SMA terbuka. SMA terbuka ini mewadahi anak-anak yang putus sekolah karena orang tuanya bekerja, putus sekolah karena pernikahan, putus sekolah karena dia sendiri harus bekerja di toko di mana-mana. Maka ada smarter. Ini kita pusatkan di Kepanjen sana, di SMA 1 Kepanjen. Nah, untuk yang pernikahan dini, Malang mana? Malang nih termasuk yang tinggi. Tadinya nomor 1, sekarang nomor 2. Nomor satunya mana? Jawa Timur. Nomor satunya mana? Nomor satunya mana kemarin tuh? Madura. Malang tuh, Masya Allah. Aku sampai gini. Utamanya daerah-daerah Kabupaten ya? Kabupaten Malang, Poncokusumo, Singosari, itu terbanyak di situ. Jadi ketika lulus SMA langsung dinikahkan? Kok SMA? SMP belum selesai tuh dinikahin. Ya Allah, Bahkan SD kelas 6 loh Mbak. Ini kan menciptakan kemiskinan baru. Ya. Minimal miskin ilmu. Ya. Kayak anak karo anak duwe anak. Lah koyo ono lagu pian. Layeku adik-adik cinta kan? Tidak selalu indah. Dan laki-laki juga ini pengaruh ini yang tidak bisa diportal. Betul sekali. Sehingga menyebabkan ya semua situs dibuka, begitu sudah dibuka pacar-pacaran, kalau sepi-sepi. Betul. Wes akhirnya wassalamualaikum. Sampai nggak pulang 2 hari dibawa. Nah ini kan juga aduh miris banget ini Mbak. Jadi maka yang pertama masyarakat dulu. Pemerintah akan terus berupaya melalui tokoh agama, tokoh masyarakat untuk sampai kepada izin, tidak dikasih izin. Oke. Nah. Untuk bisa menikah nih. Ya. Tapi ketika sudah MBA terus piye? Iya sih. Persoalan satu lagi ketika sudah MBA terstigma anakmu renek bapake. Wih wong tua. Kasihan juga anaknya ya Kak. Apalagi di lingkungan yang seperti iki dadi ngeng. Kasihan orang tuanya juga. Iki ngengel luwe ngeng iki timbang horeg. Beda. Jadi kayak gitu, makanya ini harus terus ada edukasi terus. Ya, harus ya. Dan yang harus melakukan adalah kalau yang culture harus tokoh-tokoh agama. Kalau yang putus sekolah harus tokoh-tokoh masyarakat. Kalau kemudian ini dihadang dari sisi pengadilan agamanya, jangan dikasih izin. Jangan dikasih izin lah, harus ada minimal usia gitu ya. Kan minimal kan 17 tahun. Iya, betul. Ini 13 tahun. 17 itu juga masih kemudaan kayaknya. Nah, gimana? Di daerah lain masih masih nangis. Iya. Di situ sudah mau berkeluarga. Ntar kalau punya anak lah, arek gendong arek paling. Nah, itu ada lagu kok ening anak-anakan itu kan. Oke, baik Mbak Untari, terakhir dong pesan untuk masyarakat Jawa Timur, di mana nanti kita bisa bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan bisa memanusiakan perempuan dan anak. Monggo silakan. Ya. Yang pertama, kami dari pemerintah sudah menyusun regulasi yang melindungi perempuan dan anak. Ini harus menjadi pegangan bagi kita semuanya di dalam melaksanakan proses untuk memberikan perlindungan secara hukum dan secara psikologis, bahkan sampai kepada menyelamatkan dia di shelter yang memang butuh diselamatkan itu. Yang kedua, kepada seluruh masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, saya sangat berharap anak-anak kita ini loh, ayo dari rumah ini di pengajian-pengajian dikumandangkan juga bijak menggunakan gadget. Ya. Anak-anak kita harus diberitahu bahwa gadget ini bisa menjadikan kita hero, bisa juga zero. Nah, saat zero itulah kan menjadi beban orang tua. Maka orang tua harus mulai untuk melihat ya orang minggu pisan lah ngecek ya. Kadang orang tuanya di hide, jadi nggak bisa ngelihat statusnya anak-anaknya. Apa meneh wong kadang orang tuanya nggak kaptek, nggak ngerti. Lah iya itu jadi tambah itu. Kemudian yang ketiga, jangan kemudian takut lapor. Oke. Harus lapor supaya karena masa depan kalian itu masih sangat panjang. Nah itu harus kita perbaiki bahwa harkat dan martabat perempuan Indonesia dan anak Indonesia adalah bagian daripada kesuksesan Indonesia. Jadi harus sehat, harus kuat, harus tangguh untuk mengambil posisi sebagai regenerasi generasi. Oh luar biasa, itu tadi yang pesan. Keempat, manfaatkan sekolah terbuka, SMA terbuka yang ada untuk anak-anakku sekalian yang putus sekolah. Di Kabupaten Malang masih banyak yang putus sekolah.
Sudah ibu yang akan memberikan dukungan pada kalian karena saya sudah lihat sendiri langsung, sudah ketemu anak-anaknya dan sudah ketemu kepala sekolahnya untuk semater ini terus akan dilakukan supaya mengurangi angka putus sekolah anak-anak kita. Sehingga dengan mereka terdidik, mereka punya ijazah, ini kan pintu bagi pengurangan kemiskinan. Kenapa mereka bisa kerja di perusahaan, kerja di pemerintahan dan sebagainya, supaya kemiskinan ini bisa terkurangi dengan cepat melalui dunia pendidikan. Nah, luar biasa. Itu tadi pesan dari Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Mbak Sri Untari. Luar biasa sekali. Kalau saya highlight sedikit, yang pertama tadi bijak menggunakan gadget, begitu ya. Lalu jangan takut untuk melapor, khususnya untuk para wanita dan juga anak-anak. Laporkan ketika Anda mengalami sesuatu keadaan yang memang membuat takut ya. DM aja ke IG saya. Oke. Ada IG saya Sri Untari Bisowarno begitu. Nanti hal-hal yang kalian takutkan kali ini sampaikan ke ibu. Ibu yang akan memfollow up semuanya. Baik. Langsung aja nanti bisa DM ke Instagramnya Sri Untari Bisowarno. Oke, itu tadi perbincangan kita Ngopeni Rakyat bersama dengan Ketua Komisi E DPR Jawa Timur, Mbak Sri Untari. Terima kasih banyak. Semoga podcast ini bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan dan juga menambah ilmu juga bagi Times Lover yang menyaksikan. Sampai jumpa di lain episode. Semoga sehat selalu Mbak Untari. Terima kasih. Mbak Indah yang